Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa bihamdihi la yaum. Aba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa amri wa hlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Khabir. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bergabung dengan acara IG Live Sekolah Dasar Energi. Ya. Pada kesempatan ini kita telah kedatangan seorang sejarawan. Kita jauh dari Lampung sana, dari luar seberang pulau sana. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah lokal, ya, sejarah lokal. Barangkali sejarah lokal ini adalah tidak semua diajarkan di kuliah, ya. Sejarah lokal ini mungkin hanya diajarkan di sekolah, di kelas-kelas yang memang mempelajari tentang sejarah di Fakultas Ilmu Sosial, kemudian di jurusan sejarah, kemudian di pendidikan sejarah barangkali, atau di S2 ya, sejarahnya. Kita ingin tahu sebetulnya apa sih sejarah lokal itu, gitu. Karena sejarah lokal adalah sejarah, akan tetapi ya seperti tadi saya katakan tidak diajarkan di semua lokus barangkali, gitu ya. Barangkali nanti kita akan berbicara banyak dengan Pak Tian Amboro. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial, dosen Universitas Muhammadiyah Metro, ya. Barangkali nanti lebih jelasnya silakan Bang. Saya nyebutnya abang aja, apa bapak, apa profesor, gimana saya nyebut? Barangkali saya ya, bang saja. Saya nyebutnya abang aja, ya. Iya. Barangkali dipersilahkan Bang Tian Amboro, Pak Bang Dr. Tian Amboro MPD, memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum sampai kepada pembahasan kita tentang sejarah lokal barangkali. Silakan Bang Tian memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya. Ini terima kasih sekali sudah diberi perkenan untuk bisa bergabung di ruang ini untuk bisa, saya sebutnya sharing dan berbagi, berbagi pengalaman. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bagi yang belum kenal, izin perkenalkan diri, saya Tian Amboro. Mohon izin, ini belum dokter nih, sedang sekolah. Mohon doanya aja, semoga bisa disegerakan selesai. Baik, siap. Ya, jadi saya kebetulan mengajar di program studi pendidikan sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, mungkin teman-teman bisa banyak cari, mungkin googling gitu ya, Tian Amboro itu. Saya memang banyak berkegiatan di Metro. Saya mengajar di jurusan pendidikan sejarah. Kemudian sekarang selain mengajar, saya juga bersama teman-teman nih di Metro ikut tergabung dalam komunitas pegiat sejarah, beberapa komunitas pegiat sejarah. Selain itu
uh, menyibukkan diri juga membantu pemerintah untuk bergerak di tim ahli cagar budaya Kota Metro, dan kemudian sambil ya belajar lagi di sekolah di UNS di Universitas 11 Maret di jurusan yang sama, pendidikan sejarah. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Mungkin nanti bisa sambil jalan nih, mungkin kalau ada yang ditanyakan. Menarik topiknya sejarah lokal. Ya, mungkin tadi benar seperti yang disampaikan bahwa sejarah lokal mungkin tidak banyak kita dapat belajar sejarah lokal gitu ya, terutama dalam pendidikan sejarah formal. Itu apalagi kurikulum di Indonesia ini, kalau kita lihat sistem pendidikan formalnya, pembelajaran sejarah di Indonesia itu kan pendidikan sejarahnya adalah sejarah nasional Indonesia ya. Itu ada misi dari pemerintah, ada tujuan, sebenarnya bagian dari tujuan pendidikan nasional di situ, ada tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya nasional. Nah, tetapi kita, saya rasa tidak boleh mengenyampingkan tentang sejarah lokal, gitu ya. Kalau Taufik Abdullah bilang kan sebenarnya sejarah nasional itu ya nggak bisa dilepaskan dari sejarah lokal, gitu ya. Maka sebenarnya sejarah, kalau kata Bapak Bondan Kanumoyoso itu bahwa sebenarnya ya itu sejarah nasional itu ya sebenarnya adalah sejarah lokal gitu ya. Nah, iya, betul. Jadi secara definisi mungkin sejarah lokal adalah ya sejarah lokal Indonesia gitu ya. Nah, saya akhir-akhir ini dengan teman-teman gitu ya di Metro gitu sedikit concern dengan sejarah lokal, terutama di Metro dan di Lampung gitu, karena kita lihat porsi sejarah nasional itu secara struktur itu sudah sangat kuat sekali gitu ya di kurikulum, baik di mata pelajaran IPS di sekolah dasar, sekolah menengah, sampai di SMA atau SMK yang dia sudah menjadi mata pelajaran tersendiri, itu sudah cukup kuat gitu. Tapi di sisi lain sejarah lokal yang justru sangat dekat dengan orang-orang yang dengan peserta didik, dengan anak-anak sekolah atau dengan kita sebagai anggota masyarakat yang sangat dekat lah intinya, itu pengetahuan tentang itu justru tidak begitu lekat dibandingkan dengan sejarah nasional. Tapi mungkin beberapa daerah berbeda ya, seperti terutama paling banyak mungkin di Jawa ya, dan beberapa di Sumatera dan Sulawesi. Beberapa daerah itu justru sejarah lokal itu menjadi bagian dari identitas kelokalan masyarakat yang cukup kuat gitu. Tapi untuk di Metro, sebagai mungkin contoh kasusnya dalam hari ini saya dan teman-teman itu justru sejarah lokal itu sedikit kurang dapat perhatian gitu ya. Anak-anak mungkin lebih banyak hafal gitu nama pahlawan-pahlawan nasional gitu, tapi tidak tahu tokoh-tokoh lokalnya, kemudian sejarah daerahnya, tempat di mana mereka lahir dan tinggal, dibesarkan gitu ya, itu tidak banyak tahu gitu. Maka padahal kemudian ada sisi lain ya. Sebetulnya kan kalau misalnya kita melihat atau memperhatikan apa yang dikatakan oleh Kunto Wijoyo ya dalam pengantar sejarahnya, bahwa yang namanya sejarah itu atau penelitian sejarah barangkali itu kan beberapa hal yang bisa menjadi sejarah persyaratan lah untuk meneliti sejarah itu adalah kedekatan emosional dan kedekatan apa tuh satu lagi barangkali. Itu sebetulnya itu barangkali ya yang disebut sejarah lokal, karena dekat dengan intelektual, dekat dengan emosional gitu barangkali. Nah, itu pas itu dengan sejarah lokal barangkali ya. Mau nggak, silakan. Iya betul. Ya betul sekali gitu. Bahkan kalau dalam pendidikan sejarah itu beberapa variabel-variabel pendidikan sejarah seperti kesadaran sejarah, kemudian berpikir historis,
empati sejarah itu akan lebih mudah sebenarnya dibangun, membangun keterampilan-keterampilan itu kepada masyarakat gitu ya, baik masyarakat di masyarakat sekolah, warga masyarakat sekolah maupun masyarakat umum, itu justru akan lebih mudah dengan masuk melalui sejarah lokal gitu, karena itu lebih lebih dekat dengan mereka, bahkan sebenarnya menjadi bagian dari mereka gitu, bagian dari identitas diri mereka gitu kan, karena itu akan lebih mudah karena lebih kontekstual ya, mereka tinggal di situ, hidup di situ gitu, dan sejarah di situ gitu. Nah, itu yang mungkin terkadang agak sulit ketika kita mau mencoba melatih keterampilan-keterampilan beberapa variabel-variabel pendidikan sejarah itu kalau kita gunakan sejarah nasional gitu. Itu akan lebih sulit karena uh, ya jauh gitu, maksudnya lokasinya. Seperti misal saya contohkan, kita selalu sering bicara tentang agresi militer Belanda kedua gitu. Padahal sebenarnya peristiwa agresi militer Belanda 1 dan 2 itu setiap daerah pun pasti peristiwa ini kan terbanyak terjadi di daerah-daerah juga gitu. Nah, kita ingin membangun empati orang masyarakat itu dengan hanya dalam tanda kutip hanya tentang serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Saya tidak menyebut bahwa itu tidak penting, tapi ini akan lebih learning pool gitu ya, akan lebih bermakna ketika kita menggunakan peristiwa-peristiwa yang ada di lokal, yang ada di sekitar kita. Tuh. Tadi ada yang ingin saya sampaikan juga tentang sebetulnya apa ya, mulai kapan sih kalau misalnya kita berbicara mengenai sejarah lokal, mulai kapan sih sebetulnya, mungkin nanti ada yang bertanya ya, mulai kapan sih sejarah lokal itu menjadi sesuatu pembahasan dan sebagainya barangkali. Kan Pak, sejarah lokal di Indonesia mulai kapan diperkenalkan barangkali atau apa gitu barangkali. Oke, ya. Diperkenal. Sebenarnya ya, sejarah lokal itu sebenarnya sudah banyak, sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Itu tahun 80-an itu Kunto Wijoyo, kemudian Pak Taufik Abdullah itu juga sudah pernah menuliskan buku tentang sejarah lokal gitu. Kemudian Prof. Igede Dewija itu juga menulis buku tentang sejarah lokal di tahun 90-an. Tapi mungkin ini kurang menjadi populer gitu ya, kajian-kajian sejarah lokal baik secara konseptual dan teoritik ini, karena mungkin intervensi politik terhadap hal itu sedikit gitu. Lain dengan sejarah nasional yang memang itu struktur itu sudah menjadi bagian di situ gitu. Maksudnya ada pemerintah di situ yang melembagakan sejarah nasional itu sebagai kurikulum gitu. Nah, sejarah lokal ini kan mungkin kalau kita mau cari sejarah lokal sebagai bagian dari muatan lokal di daerah di Indonesia, mungkin sependek sepengetahuan saya itu sepertinya jarang atau bahkan mungkin tidak ada. Mengenai pemberontakan petani Banten, katanya pemberontakan petani Banten 1888 ya, itu merupakan salah satu, boleh dikatakan pelopor sejarah lokal juga barangkali, Pak. Iya, betul. Ya, itu merupakan pelopor sejarah sejarah lokal. Sebenarnya tulisan-tulisan tentang sejarah lokal ini banyak ya. Tapi saya lebih melihat dan lebih menyoroti bagaimana masyarakat atau pemerintah atau pihak siapapun itulah ya memberikan perhatian terhadap sejarah lokal ini gitu. Tulisan-tulisan tentang sejarah lokal itu banyak, dan hampir setiap, saya rasa semua sejarawan-sejarawan yang terpandang di Indonesia itu mereka berangkat dari kajian-kajian spesifik tentang kelokalan tertentu gitu. Karena kelokalan tertentu. Gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu di era postmodern, kalau saya bilang di era postmodern ini kekuatan lokalitas itu kan mulai bergeliat muncul. Maka sejarah sepertinya harus menyesuaikan lagi di era yang sekarang gitu. Seperti bagaimana sejarah nasional itu dimaknai ulang lagi gitu. Apakah
nasionalisme itu bisa dibangun dalam konteks skup yang lebih luas, atau justru nasionalisme itu juga sebenarnya bisa dibangun dari skup-skup terkecil gitu. Ya, baik, baik, baik. Ya, itu. Secara lokal. Nah, bagaimana dengan sejarah lokal itu supaya bisa diajarkan di sekolah barangkali? Karena ya tadi seperti tadi dikemukakan bahwa sejarah lokal itu hanya diajarkan di skup-skup tertentu saja. Mungkin barangkali ada tip atau apa sehingga bisa sejarah lokal itu diberikan di tempat yang bukan hanya mempelajari sejarah saja. Nah, itu bagaimana? Iya. Silakan. Iya. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, sepertinya semua pihak itu ikut punya peran ya, bisa berperan dalam hal ini. Saya sebut bahwa sebenarnya setiap orang itu adalah sejarawan. Gitu ya. Kalau Prof. Igede Wijaya itu bilang ada sejarawan pendidik, ada sejarawan akademik. Sejarawan pendidik itu yang background-nya adalah pendidikan sejarah, gitu. Atau mereka yang sejarawan pendidik. Kemudian sejarawan akademik yang memang ansih dia latar belakang ilmuannya adalah ilmu sejarah. Dan sekarang berkembang juga yaitu sejarah publik, yang orang tidak harus selalu berbackground atau berlatar belakang pendidikan formal sejarah, tetapi tahu secara keilmuan, mereka bisa belajar secara mandiri bagaimana itu ilmu sejarah. Mereka disebut sebagai sejarawan publik. Jadi sebenarnya itu milik semua, gitu. Milik semua. Jadi ini bagaimana supaya ini dapat perhatian? Saya rasa setiap orang punya bisa mengambil peran untuk itu. Sejarawan, selama ini kita selalu menyebut bahwa ya ini para sejarawan, ini kerjanya para sejarawan gitu, atau sejarawan pendidik yang guru-guru di sekolah yang mengajarkan gitu. Tapi sebenarnya ini juga adalah tanggung jawab semua pihak ya, termasuk masyarakat. Tren sejarah publik ini sekarang sudah mulai menguat banyak yang mulai menguat, seperti mulai banyak bermunculan komunitas-komunitas pegiat sejarah. Itu sebenarnya adalah salah satu jalur untuk mengenal, dan mereka umumnya sejarawan publik ini adalah yang justru lebih concern dengan skup lokalitas tertentu gitu. Seperti kita lihat ada historical trip, historical tour, kemudian historical walking, kemudian pegiat-pegiat arsip, foto-foto, pecinta bangunan-bangunan tua gitu, yang berhubungan dengan kesejarahan itu. Mereka sebenarnya cukup memberikan perhatian ya. Ini saya bisa bilang mereka adalah sejarawan-sejarawan publik gitu, dan mereka punya kontribusi juga gitu. Kemudian guru-guru sejarah itu juga yang kita nggak bisa abaikan perannya. Jadi selama ini seolah-olah guru sejarah itu ya lulus kuliah S1 pendidikan sejarah, mengajar di sekolah, menjadi penerjemah kurikulum secara formal, selesai. Tapi sebenarnya mereka juga punya pengetahuan tentang metodologi sejarah. Mereka sebenarnya juga bisa riset. Jadi kalau selama ini pandangan kita bahwa ya ini tugasnya sejarawan murni itu, sebenarnya kita harus mulai membongkar cara pandangan itu ya. Jadi saya rasa setiap orang adalah sejarawan gitu ya, paling tidak ya untuk dirinya sendiri maupun skup terkecilnya. Jadi selalu banyak pihak yang bisa berperan dalam hal ini. Baik yang itu ya berlatar belakang sejarah secara formal ataupun tidak gitu, dan banyak hal gitu. Sekarang misal seperti banyak komunitas fotografi yang dia suka hunting foto-foto di tempat-tempat sejarah bangunan tua gitu. Mereka mencoba mengenalkan sejarah dengan caranya mereka sendiri. Kan ini tanpa kita sadari ada kolaborasi multidisiplin, transdisiplin gitu, dan sejarah dikomunikasikan kepada publik, diajarkan kepada publik, dikenalkan kepada publik, ke masyarakat dengan berbagai macam bentuk, tidak selalu formal yang tatap muka belajar mengajar satu arah, nggak harus yang seperti itu. Jadi ada kemasan formal, ada yang non formal gitu. Jadi dan itu jalan untuk komunikasi sejarah menjadi semakin lebih banyak.
Tadi ada pertanyaan dari Rehat Nabil atau siapa ya? Tadi lupa tidak itu. Pertanyaannya itu sejarah lokal itu adalah merupakan pembentuk sejarah nasional katanya begitu. Untuk kepentingan tertentu barangkali bisa silakan. Oke. Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Rahyan kalau tidak salah. Iya, memang sejarah lokal, iya memang saya bilang memang ada kepentingan tertentu itu bahkan ya kepentingan politik yang jelas politik gitu. Karena kan negara kita negara kesatuan, negara kita bisa merdeka karena ada semangat nasionalisme dan kebangsaan. Dan memang tidak salah ketika memang ya sejarah nasional Indonesia itu kan sebenarnya adalah politik oleh pemerintah, oleh negara untuk senantiasa mengingatkan kepada setiap elemen masyarakat, mengingatkan lagi nih bahwa kita sebagai sebuah bangsa, ya kan ini kan sebenarnya adalah politik memori kan, memori kita sebagai sebuah bangsa gitu kan. Dan untuk menjaga eksistensi keutuhan dari kebangsaan ini kan perlu ada itu tadi apa namanya memori kolektif kita sebagai bangsa yang harus terus menerus diingatkan, diajarkan dan dijaga memori itu gitu, memori itu. Jadi benar untuk kepentingan politik itu benar. Jadi sebenarnya pelajaran sejarah di sekolah itu ya politiknya negara kita salah satu cara bangsa kita untuk tetap menjaga keutuhan kebangsaan kita gitu karena bangsa kita merdeka karena memang latar belakang sejarah itu. Jadi betul kalau untuk kepentingan-kepentingan tertentu betul itu secara ini ya secara apa namanya betul. Jadi itu pendidikan nasional pun kan punya tujuan gitu kan. Sejarah nasional kita memang untuk kepentingan nasional yang jelas itu menanamkan apa namanya nasionalisme itu ada unsur politik memang di situ. Barangkali begini, memang kalau misalnya sekarang ini sejak masih belum banyak orang tanya barangkali salah satu salah satu kendalanya adalah tidak seperti misalnya apa yang namanya sejarah keraton gitu ya. Sejarah keraton itu kan sejarah hal juga ya. Tapi banyak sejarah keraton itu misalnya seperti ditulis di buku Pak Dr. Setia Gumilar, Dekan Fakultas Adab ya, Sastra UIN Bandung, bahwa ternyata yang paling banyak ditulis sekarang katanya adalah tentang atau sejarah yang berhubungan dengan keraton. Kenapa? Karena referensinya banyak gitu. Sedangkan sejarah lokal kenapa tidak begitu orang yang mencoba untuk kalinya. Salah satunya yaitu tadi bagaimana dengan dapat seperti itu. Bisa didengar suara saya? Iya. Agak putus-putus. Iya. Gimana? Jadi gimana ya? Agak kedengaran suaranya? Halo? Iya, kedengaran. Halo? Ya. Pertanyaannya kedengaran suara saya ya? Mudah-mudahan kedengaran. Iya, kedengaran. Pertanyaannya itu adalah sejarah lokal mungkin kenapa tidak begitu banyak yang mencoba untuk mempelajarinya. Salah satunya adalah dengan kurangnya referensi. Nah itu bagaimana dengan pendapat itu? Berbeda misalnya dengan sejarah keraton. Kalau sejarah keraton itu banyak orang yang menulisnya karena referensinya banyak gitu. Bagaimana pendapat itu? Iya, terima kasih pertanyaannya. Pertama mungkin kalau kita lihat sejarah keraton dulu nih ya, kan memang keraton itu kan sebuah struktur yang sudah terlembagakan. Dia ada sistem kearsipan tertentu gitu dan kemudian mungkin ada petugas-petugas atau
apa ya, satu lembaga-lembaga tertentu mungkin di keraton yang memang dia bertanggung jawab atas atas penulisan sejarah itu, gitu kan. Apalagi kalau kita lihat di struktur keraton itu kan sejarah kan dari legitimasi seorang raja gitu kan. Jadi sejarah itu pasti akan selalu dengan rapih dijaga. Nah, termasuk arsip-arsip yang berkenaan dengan itu. Lalu bagaimana dengan sejarah lokal? Kenapa di tempat-tempat yang lain itu tidak terlalu populer? Gitu ya. Mungkin saya akan melihat secara lebih makro gitu ya. Uh, Sejarah itu sebenarnya tidak sepopuler yang apa namanya, belum terlalu populer lah. Sejarah itu mungkin untuk sebagian masyarakat itu sebagai ilmu yang terlalu eksklusif gitu, yang kalau dia tidak dianggap sebagai ilmu yang mahal gitu ya, susah, sulit. Kalau enggak itu ilmu yang sama sekali nggak menarik. Nah, sudah ada di dua kutub itu pokoknya. Itu. Ya. Yang pertama yang dianggap tidak menarik gitu, karena mungkin masalahnya adalah apa sih relevansinya, nilai pragmatisnya apa, signifikansinya buat hari ini itu apa. Itu mungkin yang menjadi akar permasalahan. Mungkin tapi kalau di sisi lainnya, di sisi kutub lainnya misalnya seperti sejarah itu terlalu sulit atau apa gitu. Nah, ini mungkin adalah masalahnya adalah kurangnya literasi sejarah. Jadi dianggap bahwa sejarah itu ya terlalu apa ya, terlalu sulit gitu, terlalu, bahkan terkadang saya gitu ya, saya berpendapat nih, bahkan ada beberapa sejarawan yang menganggap bahwa wah ini tidak bisa, ini harusnya seperti ini, kritik sumbernya harus benar-benar ini, no document, no history, no yang terlalu. Nah, akhirnya sejarah itu menjadi ilmu yang kalau saya bilang ya menjadi ilmu atau menjadi dunia untuk mereka yang bergelut di dunianya sendiri. Itu kalau menurut saya ya, setelah saya mencoba apa namanya, mencoba untuk melihat dan mempelajari bagaimana sih sebenarnya orang-orang di luar sejarah itu melihat sejarah itu seperti apa. Dan akhirnya kalaupun ada orang yang suka, ya dia hanya sekedar suka, dia hanya sebagai orang yang pasif saja gitu. Dia menikmati sebagai penonton dan menonton bagaimana sejarawan-sejarawan itu menulis, membaca, hanya sebatas itu gitu. Tapi tidak mengubah bagaimana perilaku mereka untuk menjadi sejarawan juga. Paling tidak prinsip-prinsip ilmu sejarah seperti mereka mencoba informasi secara lebih valid, mereka mengkritisi setiap informasi yang dia dapat, mereka menerapkan prinsip-prinsip kritik ekstern dan intern dalam kehidupan mereka secara lebih luas, tidak dalam konteks penelitian sejarah gitu ya. Tapi kan sebenarnya sejarah secara metodologis itu punya prinsip-prinsip yang sifatnya general yang bisa terpakai gitu dalam kehidupan masyarakat secara umum gitu. Jadi mungkin itu bisa menurut saya bisa menjelaskan mengapa sejarah lokal itu tidak terlalu populer atau orang kurang tertarik untuk menulis gitu. Saya tertarik dengan beberapa waktu yang lalu mengikuti salah satu Zoom meeting dari Prof. Bambang Purwanto gitu ya, tentang sejarah lisan ya, terutama daerah-daerah yang kurang sekali terbatas referensinya gitu. Beliau menjelaskan bahwa kenapa Papua sampai hari ini catatan sejarahnya amat sangat minim, karena memang catatan arsip-arsip tertentu, nah itu memang sedikit gitu. Oleh karena itu sebenarnya sejarah harus mulai bergerak gitu lebih ini lagi. Sejarah lisan kan bisa menjadi opsi untuk menjawab itu gitu. Bahkan kita nggak harus selalu berpegang ketat pada wah ini harus pelaku sejarah, harus saksi sejarah yang memberikan keterangan, atau pada akhirnya nanti ya lama-lama ya sejarah tulis itu. Saya sangat menarik dengan statement dari Prof. Purwanto bahwa mungkin sejarah harus sedikit membuka diri gitu. Ada batasan di mana di lingkup-lingkup akademik itu sejarah memang ketat diajarkan prinsip tegas itu seperti ini. Tapi ada di ruang-ruang tertentu membuat sejarah itu lebih lebih ramah gitu dengan orang-orang di luar sejarah gitu. Karena kan akan percuma juga ketika sejarah itu diproduksi dan hanya dinikmati oleh orang-orang sejarah gitu. Jadi ya untuk apa gitu. Itu yang punya beban berat kan ini sebenarnya adalah pendidikan sejarah nih, yang tugasnya adalah mengeduket sejarah buat masyarakat gitu kan. Harusnya kan dia gimana membumikan sejarah itu. Ini mereka kalau juga selama ini masih
berpegang pada strategi-strategi yang sangat formal gitu, ya nanti sejarah akan seperti ini aja gitu. Kita lihat seperti di Australia misalnya, sejarah justru lebih banyak diminati, orang lebih banyak tertarik justru karena belajar di luar kelas dan di luar ruang-ruang sekolah gitu. Karena sejarah jadi lebih 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 apa ya, lebih signifikan dengan kehidupan mereka. Saya rasa sejarah harus mulai mulai melihat itu atau memikirkan itu. Malah katanya kalau di Amerika ya justru pendidikan sejarah gitu atau pendidikan sejarah atau sejarah itu sendiri justru menjadi sesuatu yang apa, ketika orang ingin masuk ke sejarah, ke pendidikan sejarah atau fakultas ilmu sejarah tentang apa, itu persyaratannya ketat, apa, peminatnya banyak, tapi kotanya mungkin sedikit sama seperti kita. Seperti itu. Justru kalau di Indonesia memang sejarah itu pernah saya dengar bahwa sejarah nanti malah akan dikurangi ya jamnya. Malah dulu pernah ya sejarah di IPA, di jurusan IPA ya, di program prodi IPA itu hanya ya. Malah saya pernah dengar juga ada seminar di UNJ pada waktu itu ya, di SMK justru sejarah itu digabungkan hanya dalam 1 jam aja. Jadi kelas 10, 11, 12 itu udah cuma di kelas berapa gitu, hanya ada sejarahnya. Sedangkan kelas lainnya enggak. Bagaimana tanggapannya mengenai hal seperti itu? Iya, ya sedih sih memang ya, sedih kita melihat realita itu gitu ya. Berarti kan menunjukkan bahwa sejarah itu ya nggak terlalu penting-penting amat, tidak sepenting ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Berarti kan sebenarnya ini ada dan nggak ada pun kayaknya sama aja. Itu pun mungkin kalau tidak ada yang protes pun mungkin akan hilang beneran gitu ya. Itu memang ya kita sedih gitu ya. Tapi sebenarnya di sisi lain juga itu menjadi koreksi buat orang-orang yang bergelut gitu ya, bergelut dalam dunia kesejarahan, terutama pendidikan sejarah nih, karena ini kan dalam hal ini adalah kurikulum. Ini sebenarnya bentuk bagaimana pendidikan sejarah selama ini meyakinkan publik termasuk pemerintah bahwa sejarah itu sebenarnya penting. Karena nyatanya sampai hari ini memang orang nggak banyak yang terlalu tertarik dengan sejarah. Kalaupun ada, mereka lebih tertarik sejarah itu justru karena tidak berangkat dari sekolah, tidak berangkat dari lembaga-lembaga pendidikan formal. Gitu. Mungkin nggak ada orang yang buka les-lesan atau bimbel atau privat sejarah gitu ya, yang tidak seperti mata pelajaran lain yang rela bayar mahal-mahal untuk les mata pelajaran tertentu. Gitu. Mungkin kalau sejarah justru kita mau bayar orang supaya ke sejarah aja, dia yang dibayar aja belum tentu mau. Gitu kan. Ya, jadi itu sebenarnya ya realita yang membuat sedih kita. Gitu. Tapi di sisi lain juga itu menjadi evaluasi juga buat kita bahwa kita selama ini masih kurang meyakinkan ke publik. Berarti praktik pendidikan sejarah selama ini pun kurang berhasil meyakinkan banyak pihak bahwa sejarah itu penting dan dianggap hanya sebagai pelengkap saja. Hanya sebagai pelengkap. Nah, mungkin ini momen buat para pelaku di pendidikan sejarah itu untuk terutama yang di sekolah-sekolah gitu ya, untuk bagaimana lebih kreatif lagi gitu. Ya saya paham bahwa itu kan sulit, memang itu perlu waktu gitu. Tapi saya juga melihat bahwa sudah ada upaya sebenarnya dari pendidikan sejarah untuk bergerak, untuk bertransformasi, untuk mencoba untuk berubah gitu ya, menyesuaikan diri dengan situasi, dengan era modern yang sekarang sudah berbeda zaman dengan dahulu gitu. Saya lihat seperti sekarang sudah ada Asosiasi Guru Sejarah Indonesia itu yang sangat memotivasi para pendidik sejarah di Indonesia itu untuk bertransformasi gitu, mengubah
mengubah stigma pelajaran sejarah itu yang tadinya membosankan lebih menjadi menyenangkan gitu. Saya lihat sudah ada usaha dan bergerak ke arah situ gitu. Ya mungkin perlu waktu lah. Sejarah adalah waktu dan ya mungkin nanti waktu yang akan membantu menemukan jawabannya bagaimana nanti ke depannya. Beralih lagi ke sejarah lokal ya, kita kan membicara Iya. sejarah lokal. Ternyata yang menarik justru kita membicarakan sejarah secara umum ini ya. Apakah misalnya sudah ada upaya begitu untuk apa ya mengajarkan atau apa mengeduket masyarakat tentang atau anak sekolah di sekolah dengan sejarah lokal itu sendiri, misalnya sudah ada kurikulum sejarah lokal di Kabupaten Anu. Sebetulnya saya dulu juga waktu tesis saya tentang sejarah lokal sebetulnya, hanya saja memang ya hanya percoba, hanya penelitian begitu aja, tidak tidak dicoba untuk diajarkan di sekolah. Nah, bagaimana dengan sejarah lokal yang ada di metro barangkali? Justru nanti kalau misalnya ada, karena saya dengar itu sudah ada heritage itu ya, yang ingin mengabadikan beberapa cagar budaya yang ada di metro. Apalagi dengan ternyata Sukadana atau apa metro itu merupakan salah satu tempat penjajahan atau kolonialisme di Indonesia salah satunya. Silakan. Iya, ya kita kalau lihat nih sekarang kan trennya penelitian ya, riset kalau kita buka di Google Scholar, terutama pendidikan sejarah gitu ya, yang pendidikan sejarah, itu memang sejarah lokal tema yang paling saya bilang paling banyak 5 tahun terakhir ini. Gitu ya. Skripsi, bahkan disertasi itu banyak yang sudah mengarah ke sana. Cuma memang sayangnya ya itu berhenti di tugas akhir gitu ya. Dan tapi saya tidak menyalahkan itu juga gitu ya, karena memang ketika kita kembali ke realita gitu kan selalu ada gap Dasolen dengan Dasein gitu ya, bahwa ternyata ketika kita masuk ke sistem, ke struktur, ternyata itu sudah diatur gitu ya, sudah ada kurikulum yang harus diajarkan. Ketika kita mencoba untuk menyisipkan sejarah lokal, guru sejarah saja masih masih memusingkan bahwa aduh ini KI ini tidak selesai, waduh KD ini tidak selesai, yang itu adalah sejarah nasional gitu. Itu gimana ini mau memasukkan sejarah. Nah ini sebenarnya pendidikan sejarah secara non formal ini tuh sebenarnya bisa punya peran nih. Nah ini yang sebenarnya menarik nih, yang kayaknya kajian tentang ini tuh masih belum ada atau masih minim. Jadi selama ini kan pendidikan sejarah itu masih bersifat formal. Jadi seolah-olah ya pembelajaran sejarah itu formal banget. Seolah-olah di luar itu tidak ada pembelajaran sejarah. Tidak ada pembelajaran sejarah. Padahal sebenarnya proses belajar sejarah, proses menjaga nilai-nilai tadi seperti nasionalisme, kesadaran sejarah itu kan tidak selesai ketika di pembelajaran formal sekolah. Kesadaran akan identitas, itu kan tetap harus dijaga dan dirawat ketika mereka sudah lulus dari sekolah gitu. Dan pendidikan non formal yang ada di masyarakat ini sebenarnya bisa mengambil peran itu, yang mungkin itu belum disentuh di pendidikan formal. Contoh misal seperti komunitas-komunitas pegiat sejarah, itu sebenarnya bahkan beberapa komunitas itu yang sudah sangat sangat rapi sekali strukturnya, itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai bentuk pendidikan sejarah non formal gitu ya. Pendidikan sejarah non formal dengan basic kontennya adalah lokal ya, basic kontennya adalah lokal gitu. Karena kan mereka lebih ke lokalitas tertentu gitu. Nah sebenarnya itu bisa berkolaborasi, jadi bisa saling mengisi. Nah untuk Metro sendiri sebenarnya ini baru awal bulan lalu ini alhamdulillah sih dinasnya itu, pemerintahnya itu sangat tanggap gitu ya dengan keberadaan geliat komunitas-komunitas pegiat sejarah yang mulai bergerak gitu di Metro. Sudah ada mulai usaha dari pemerintah setempat itu untuk memberi perhatian terhadap sejarah lokal. Seperti kemarin ada pelatihan penulisan, bukan pelatihan sih sebenarnya, lebih ke
upgrading lagi terhadap guru-guru IPS di SMP, ya guru-guru sejarah gitu. Karena mungkin ternyata kebetulan saya kemarin ikut terlibat dalam kegiatan itu gitu. Ternyata ketika ditanya kapan terakhir kali nulis sejarah, ya terakhir kali ketika bikin skripsi. Gitu. Setelah itu nggak pernah lagi nulis skripsi, nggak pernah lagi menulis gitu. Jadi mereka kalau ditanya tahu metodologi saja, tahu gitu. 4 langkah itu atau 5 langkah kalau Kunto Wijaya sebut itu ya tahu gitu. Tapi ya hanya berhenti ketika di kelas diajarkan gitu. Dan anehnya itu pengetahuan prosedural tapi diajarkan secara konseptual gitu. Anak-anak tidak pernah diajak praktek, bagaimana mengumpulkan sumber. Itu tidak pernah. Nah, itu kemarin coba di refreshing lagi, di refresh lagi, dikuatkan lagi pengetahuannya dan mereka kemudian diberi waktu untuk menulis. Nah, cukup menarik. Nah, cukup menarik. Ada yang menulis tentang sejarah pasar, sejarah masjid yang ada di sekitarnya. Nah, ini ada sekitar lebih dari 20 guru. Nah, ini ternyata nanti oleh pemerintah setempat itu direncanakan ini sedang pengumpulan konten. Nah, jadi mereka sedang pengumpulan konten karena ke depan ada rencana untuk membuat satu kurikulum muatan lokal, ya. Muatan lokal sejarah metro, sejarah kota metro. Kalau kebetulan kan kami di metro. Karena kan ada empat jam pelajaran, yang 2 itu adalah bahasa dan budaya Lampung. Itu memang kewenangannya pihak provinsi ya, dari pemerintah provinsi yang 2 jam. Nah, yang 2 jam ini untuk sementara ini sekolah-sekolah itu masih macam-macam. Ada yang penguatan, pengayahan, ada yang lebih ke seni. Yang sebenarnya mata pelajaran seni sudah ada. Ada lagi yang ambil apa, dan nantinya diarahkan yang 2 jam ini akan diisi dengan muatan lokal sejarah metro gitu ya. Nah, ini saya rasa sinyal yang baik gitu. Saya berharap di daerah-daerah lain juga seperti itu. Kalaupun tidak dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah, saya rasa di daerah-daerah lain juga sudah ada upaya membelajarkan sejarah lokal gitu ke masyarakat, ke publik ya, dengan segmen yang lebih luas, tidak hanya usia anak-anak sekolah, tapi yang lebih luas lagi, yang hadir dalam bentuk termanifestasi dalam bentuk komunitas-komunitas pegiat sejarah. Itu kan mereka tidak hanya sekedar ngumpul-ngumpulin informasi, mereka tidak hanya sekedar menjadi antiquarian sebenarnya, karena mereka punya sosial media, mereka mempublish, bahkan ada kegiatan yang historical walking tour, mereka ngajak masyarakat gitu ya, untuk keliling bareng. Saya rasa itu bisa diterjemahkan menjadi kegiatan membelajarkan masyarakat gitu. Bisa dilihat dari perspektif itu, dan itu sudah menurut saya sebagai bentuk dari pembelajaran sejarah lokal gitu ya, yang sangat sangat membantu. Menarik itu mengenai pembelajaran sejarah lokal yang sudah dicoba diajarkan di Metro. Saya memang belum pernah melihat sih satu pemerintah yang mencoba untuk mengangkat sejarah lokal itu menjadi atau diajarkan di sekolah. Memang kalau kita lihat di website Pemda itu sebetulnya ada sejarah berdirinya satu Pemda itu. Cuma kadang-kadang mana ya, mungkin orang hanya begitu gitu. Belum sampai ada yang mencoba untuk mengajarkannya. Mungkin kalau di Metro sudah mulai ada ingin mengajar seperti itu, bisa jadi nanti akan menjadi project barangkali ya untuk daerah-daerah lainnya tentang sejarah lokal ini. Ya, kita ada pertanyaan seperti itu ya. Ya. Silakan. Ada pertanyaan dari siapa nih? Raihan Bi Abdillah yang tadi bertanya lagi. Saya kan anak Jakarta. Kalau Lampung, apa yang menarik dari sejarah sana gitu? Silakan, Sir. Iya, terima kasih Mas Raihan. Ya, kalau main ke Lampung apa yang menarik sejarahnya nih ya. Nah, banyak sebenarnya Mas Raihan ya yang menarik dari Lampung. Ini saya juga terkadang sering bahas ini dengan teman-teman gitu ya. Sekarang yang lagi temanya kuat itu kan jalur rempah nih yang sedang diangkat oleh pemerintah nih. Nah, kebetulan Lampung ini menjadi daerah yang terskip gitu ya, terlompati, karena di 2 daerah yang berdekatan yaitu Sumatera Selatan
dan Banten itu Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Banten itu menjadi jalur dari rempah-rempah itu, tapi Lampung terlewatkan gitu. Padahal sebenarnya cengkeh dan lada ditanam dan kemudian dijual di bandar-bandar internasional baik di Sriwijaya maupun di Banten itu adalah dari kami gitu. Nah, ini yang memang mungkin selama ini masih perhatian terhadap sejarah lokal khususnya di Lampung itu masih kurang gitu. Tapi banyak tema-tema yang sangat menarik Mas Rehan, yaitu contohnya tadi sejarah jalur rempah, kemudian narasi yang selama ini berkembang juga bahwa Lampung itu ketika era Sriwijaya adalah bagian dari Sriwijaya, ketika masa Kesultanan Banten itu bagian dari, seolah Lampung itu menjadi daerah pasif yang hanya tunduk patuh gitu, seolah-olah ya sudah gitu, tidak banyak yang istimewa terjadi. Tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu, karena sebagai daerah yang mungkin dianggap sebagai daerah asal, Lampung punya kebudayaan yang cukup kuat identitas dan karakternya. Dia berbeda dengan budaya Banten, dia berbeda dengan budaya Sumatera Selatan, dia punya budaya Lampung sendiri. Bahkan dia punya kekhasan aksara sendiri, aksara Kagangan gitu. Dan yang nggak semua suku di Indonesia itu punya warisan literasi berupa aksara gitu. Itu menarik. Kemudian itu diajarkan sekolah itu, yang aksara Kagangan itu diajarkan di sekolah juga, Pak. Sama ya, seperti misalnya di Jawa Barat itu kan diajarkan juga, atau di Jawa itu diajarkan Hana Caraka ya, Hana Caraka Data Sawala pada Jayanya Maga Batanga gitu. iya, Mungkin polanya seperti itu atau bagaimana tuh? ya, kalau untuk bahasa itu memang sudah ada menjadi bagian dari muatan lokal tadi, kebijakannya pemerintah Provinsi Lampung bahwa Ya. ada 2 jam mata pelajaran yaitu bahasa dan budaya Lampung. Termasuk itu diajarkan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Itu mereka diajarkan tentang bagaimana budaya Lampung, termasuk belajar tentang aksaranya, aksara Kaga, Ngapa, Bama, Tada gitu ya. Jadi mereka belajar tentang itu gitu. Jadi Ya. sama seperti di Jawa, mereka kan kalau teman-teman di Jawa itu ada ya belajar, atau seperti di Bali itu ada aksara Bali gitu ya, Ya. kemudian di Jawa ya yang Hono Coroko itu ya. Ya. Kalau di Sunda itu Hana Caraka. Oh Kalau iya. di Jawa, gini, kalau di Jawa itu kan bentuknya begini ya, apa namanya, begitu tuh. Kalau di Sunda agak miring gitu, Oh agak iya. bedanya di situ. Kekhasan lah Punya karakternya khas, ini ya. ya, punya khasan sendiri. Di ini apa namanya, yang sejarah bukan sejarah lokal tadi tentang aksara itu, bisa misalnya diakses gitu, barangkali ada yang ingin mencoba belajar tentang tadi eh, apa tadi aksara khas Lampung itu. Ya, sebenarnya aksara khas Lampung itu tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit untuk kalau kita belajar. Nggak terlalu banyak juga aksaranya, sekitar 26 kalau tidak salah. Itu bisa dicari, kemudian dicari di Google banyak gitu. Iya, iya. Kemudian termasuk fontnya juga itu sudah banyak yang sudah membuat font-font Lampung, jadi bisa diinstal gitu. Karena pemerintah Provinsi Lampung juga sudah mulai menguatkan. Jadi sekarang sama seperti di Jawa, beberapa nama jalan, nama-nama tempat itu harus dua Ditulis, ya, ditulis. aksara Latin. Iya. Betul, seperti di sertifikat dan di piagam itu mereka harus cantumkan itu gitu. Itu bahkan sekarang di Lampung, di Universitas Lampung itu sudah ada jurusannya, meskipun jurusan baru, tapi ini kami sangat bersyukur bahwa secara institusional ada satu lembaga perguruan tinggi yang sudah mencoba gitu ya mendalami bidang ilmu ini gitu. Karena ya bisa dibilang terlambat, tapi lebih baik terlambat lah daripada tidak sama sekali gitu ya. Perhatian terhadap budaya dan sejarah ini mulai kelihatan, mulai diperhatikan. Di Universitas Lampung sekarang sudah ada jurusan S2 bahasa dan budaya Lampung. Jadi Bahasa dan budaya Lampung. iya, bahasa dan budaya Lampung.
seperti apa sih misalnya bisa dicontohkan itu budaya Lampung, apa bahasa Lampung, berbicara sedikit tentang itu, kayak memakai Ya, bahasa Lampung. bahasa Lampung nih secara aktif. Tapi kalau mendengarkan, karena kebetulan saya kan suku Jawa nih. Nah, saya ini anak kolonis ceritanya. Oh, Saya ini anak kolonis ya. Leluhur saya adalah korban politik etis. Nah, dari jadi Banyumas barangkali ya, apa ya kebetulan saya dari Jawa gitu. Jadi kalau saya kebetulan leluhur saya dari Jogja nih. Dari oh Jogja gitu ya, ya. Dari Jogja yang ditransmigrasikan. Nah, bukan transmigrasi, maaf, transmigrasi itu istilah ketika sudah merdeka, ketika era pemerintah Belanda itu disebut dengan emigrasi. kolonisasi. Ya, emigrasi. Tapi kemudian istilah yang lebih dikenal adalah kolonisasi, karena mereka memindahkan orang dan orang Jawa dan membangun koloni-koloni di tanah Hmm, Sabrang atau di tanah di luar Jawa. ya, ya. Tuh. Nah, jadi saya terlalu kurang bisa, mohon maaf nih, belum bisa mencontohkan gitu. Tapi yang jelas bahasa Lampung itu ada dua aksen atau dua dialek, yaitu dialek O dan dialek A, dialek Api dan dialek Nyo. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ini sekali, hanya perbedaan aksen gitu. Karena masyarakat Lampung secara umum itu punya ada dua warna, yaitu masyarakat pesisir dan masyarakat pedalaman, ya, yaitu Ya. masyarakat Pepadun dan masyarakat Lampung Saibati. Oh, eh, Iya. sebelum lanjut, saya akan menyapa dulu beberapa teman-teman. Ada banyak juga, ada Setia 309 2000, ada Syahda Wijaya, ada Lampung Heritage, Lampung Heritage, ada Mulki Fauza, Rizka Aprilia Dewi, Gita Librari, dan sebagainya. Terima kasih kami sampaikan telah bergabung dengan bahari ini ya, atau pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah energi ini. Banyak banyak terima kasih kami sampaikan kepada mereka. Ada juga tadi ada teman saya, siapa Pak Dr. Tajudin Juhri dan lain sebagainya. Barangkali dari teman nanti ada yang ingin bertanya juga mengenai sejarah lokal ini dan pembelajarannya di sekolah. Seperti itu. Apa lagi? Berbicara mengenai kolonisasi tadi ya, berbicara mengenai kolonisasi tadi, ada beberapa, saya dengar di Lampung itu penduduknya memang multi suku ya. Jadi tidak hanya Lampung saja, tapi banyak yang dari mana saja sebetulnya penduduk Lampung yang sekarang barangkali ya banyak barangkali ya. Kemana aja? Apakah hanya dari Jawa saja, apa dari Banten saja misalnya? Saya dengar juga katanya ada juga yang berasal dari mana, Bali barangkali ya, dari Sulawesi begitu. Sama kalau Ya, di Bali, yang di Bali itu berkoloni-koloni, bukan koloni, satu suku begitu katanya, seperti itu. ya. Hari ini Lampung itu sangat multikultur. Bahkan 60% masyarakat dari total populasi masyarakat Lampung itu justru ya masyarakat asli Lampung hanya 40%-nya. Jadi 60%-nya itu Oh, justru masyarakat. Iya, karena secara letak geografis, dan sebenarnya ini bukan hal baru ya. Secara letak geografis sebenarnya Lampung adalah pintu masuk Pulau Sumatera.
dari dahulu, dari dahulu, zaman dahulu. Jadi maka secara apa ya, masyarakat asli Lampung sendiri mereka punya satu filosofi atau pandangan hidup yang disebut il pesendiri, yang salah satunya adalah nengah nyapur atau karakter yang ramah. Mereka itu menerima dengan terbuka bagaimana orang-orang di luar dari mereka gitu. Karena mungkin secara letak geografis ini turut mempengaruhi bagaimana karakter mereka. Nah, jadi ketika pemerintah Hindia Belanda mulai terbentuk, penjajahan mulai ada, itu ya ini bukan hal baru lagi sebenarnya. Termasuk tadi kebijakan migrasi atau memindahkan orang-orang dari Jawa ke Lampung, itu sebenarnya buat orang masyarakat Lampung sendiri itu bukan hal baru untuk mereka beradaptasi dan hidup berdampingan. Bahkan ketika era kemerdekaan, ketika tahun 50-an kebijakan transmigrasi mulai dijalankan, Lampung masih menjadi salah satu tempat tujuan utama untuk pemindahan gitu. Dan itu tidak hanya sekedar orang-orang dari Jawa, ada transmigran dari Bali ketika meletusnya Gunung Agung, itu ada yang dipindahkan ke Lampung. Kemudian masyarakat suku lain, misalnya seperti masyarakat suku Minangkabau yang memang terkenal mereka punya tradisi hidup apa ya, mengembara lah gitu ya, mencari penghidupan di daerah lain gitu. Jadi banyak ya, banyak. Jadi masyarakat Lampung asli sendiri saat ini secara populasi hanya 40%, dan 60%-nya justru di luar Lampung, dan dari 60% itu yang paling banyak memang Jawa. Suku Jawa yang paling banyak ya. Betul, suku Jawa yang paling banyak. Suku Jawa. Suku Sunda barangkali yang biasanya, kalau suku Sunda mungkin dari Banten barangkali ya. Dari Banten pindah ya, karena dekat dengan untuk itu. Untuk suku Sunda ini ya, jadi kan interaksi antara Lampung dengan Banten itu sudah lama ya. Jadi bahkan ada masyarakat Lampung juga yang tinggal di Banten. Ada kampung Lampung namanya Kampung Cikoneng ya, di Banten. Itu juga ada masyarakat Lampung di sana. Orang-orang suku Banten juga banyak nih di sini. Termasuk Sunda juga itu dulu ketika transmigrasi, ada kebijakan transmigrasi oleh pemerintah, itu beberapa daerah ada tuh, seperti di Kabupaten Lampung Barat, di daerah yang namanya disebut sekarang kalau tidak salah Kecamatan Fajar Bulan, itu hampir semuanya kebanyakan adalah masyarakat Sunda. Itu masyarakat Sunda. Jadi bicaranya juga kali ya. Betul. Jadi uniknya di Lampung itu ketika kita masuk ke satu wilayah lokal dulu wilayah kolonisasi atau wilayah transmigrasi, kita akan seperti masuk ke daerah itu. Lain misalnya seperti kita nih kalau ke Sumatera Selatan atau ke Palembang atau ke Padang atau ke daerah lain di mana kita masuk ke kampung Jawanya, atau kita nggak akan berasa bahwa kita itu berada di situ gitu. Tapi kalau ke Lampung misalnya ke kampung Bali misalnya di Seputiraman, itu ada tuh di Kabupaten Lampung Tengah itu ada satu kecamatan yang tuh mayoritas itu suku Bali semua, tapi kebanyakan yang sudah lahir di Lampung semua, tapi leluhurnya dulu transmigran gitu ya. Itu kita seperti ke Bali, seperti berada di Bali. Kanan kiri pura-pura besar, tradisi religinya masih cukup kuat. Sama seperti misalnya ke metro yang seperti terasa seperti di Jawa, sama seperti terasa di Solo, karena semua orang bicara bahasa Jawa gitu ya. Kemudian ketika kita ke daerah yang mayoritas dulunya adalah daerah transmigrasi dari masyarakat suku Sunda, ya mereka bicara dengan bahasa itu. Dan uniknya masyarakat Lampung ini adalah masyarakat yang pembelajar gitu. Jadi daerah-daerah periferal, daerah-daerah di mana mereka berbatasan langsung dengan masyarakat setempat, umumnya mereka bisa. Jadi mereka hidup dalam bilingual, dua bahasa. Orang Jawa juga bisa bahasa Lampung, dan orang Jawa bahkan terkadang bisa lebih halus dari orang Jawanya sendiri. Sama dengan di daerah-daerah lain. Nah, uniknya seperti itu. Kalau mayoritas suku Lampungnya sendiri di mana tuh, ada di kabupaten apa? Misal kalau di metro
eh, Oke. mayoritas penduduknya dari mana, suku Jawa atau Lampung atau dari Bali barangkali. Kalau untuk Metro sendiri kan mayoritas memang suku Jawa ya, suku Jawa karena dulu Metro dibuka sebagai pusat untuk menempatkan semua orang-orang Jawa tuh dipindahkan tuh di situ. Jadi ada satu daerah hutan adat milik marga Buai Nuban, itu masyarakat hutan adat milik masyarakat asli yang itu dibebaskan ya, ada pembicaraan oleh pemerintah kolonial dengan masyarakat adat setempat, jadi dibebaskan daerah itu khusus memang dibuka untuk menempatkan orang-orang Jawa. Tuh, kemudian untuk ada daerah-daerah asli masyarakat Lampung seperti yang dekat dengan Metro Sukadana. Nah, mungkin kalau Metro itu adalah bagian dari kolonisasi Sukadana karena memang dulunya kawasan Metro itu adalah hutan. Jadi pusat asli pemukiman asli masyarakat Lampung adalah di daerah yang disebut dengan Sukadana. Nah, hutan adat milik masyarakat Sukadana itulah yang kemudian diminta dan dijadikan tempat pemukiman untuk orang-orang Jawa. Kemudian ada Menggala. Menggala itu juga adalah daerah pemukiman, salah satu pemukiman tua. Bahkan Sukadana itu sudah ada dari sejak tahun 1516 itu. Kalau Menggala itu lebih tua lagi, ya itu sudah lama. Bahkan sejak era masa Sriwijaya itu konon Icing pernah sampai ke situ. Jadi Icing ketika belajar banyak di Sriwijaya, mereka pernah sampai ke Lampung karena mereka menyebutkan sungai itu Tulang Bawang, yang itu merujuk ke salah satu tempat yaitu Menggala, di mana itu daerah pedalaman, tapi dia adalah di daerah pedalaman itu ada satu pelabuhan besar karena ada sungai besar namanya Sungai Tulang Bawang. Itu adalah daerah asli, pemukiman asli masyarakat Lampung, itu di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, hampir di setiap, kecuali Metro lah. Metro memang dominan Jawa. Jawa. Pernah di sana pernah berdiri satu kerajaan misalnya atau barangkali? Pernah berdiri Tulang Bawang ya. Tulang Bawang itu saya dengar tentunya pernah merupakan sebuah kerajaan yang ada di Lampung. Misalnya tidak diajarkan di sejarah nasional. Iya betul. Jadi sebenarnya kan tuh berdasarkan sebenarnya catatannya lebih banyak merujuk ke catatan Icing ya, yang karena pernah berkunjung ke Lampung, kemudian dari muara Sungai Tulang Bawang dia masuk sampai ke pedalaman dan dia melihat bahwa di situ ada bentuk pemerintahan. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat secara arkeologis itu bukti-bukti tinggalannya itu masih sangat minim gitu, karena kisah tentang itu, narasi tentang itu hanya bisa kita temukan dalam catatan Musafir Icing, pendeta dari Cina itu gitu. Seperti di mana lokasinya itu sebenarnya sampai hari ini masih menjadi, dan riset termutakhir itu tuh masih belum terbarui lah, informasi sampai hari ini masih itu. Kemudian di daerah barat itu ada kerajaan juga gitu ya, kerajaan skala berat itu kerajaan Lampung ketika era masa klasik, ketika era Hindu itu juga pernah ada yang dipimpin oleh seorang ratu. Kemudian itu pernah ada. Kemudian yaitu diantaranya dua kerajaan lokal yang sampai hari ini yaitu tadi kajian tentang kelokalannya masih, terakhir kali kajian tentang ini sekitar tahun 80-an lah. Ketika tahun 80-an itu ada proyek besar dari pemerintah pusat tentang penulisan sejarah daerah. Nah, sampai hari ini tulisan sejarah lokal itu masih belum terbaharui lagi. Masih yang lama barangkali ya. Benar, masih yang lama. Maka sebenarnya Lampung cukup tertinggal sebenarnya dibandingkan daerah-daerah lain yang perkembangan sejarahnya itu cukup cepat gitu ya, termutakhir gitu. Menarik ya berbicara mengenai sejarah lokal. Ternyata ini ada satu pertanyaan terakhir barangkali,
Wai Jepara transmigrasi atau kolonisasi katanya itu dari siapa? Dari Masjid Oh, Al-Awwal. Jadi Wai Jepara itu oh oke. daerah transmigrasi atau kolonisasi atau mungkin eh, lokal asli penduduk Lampung barangkali. Ya, Wai jadi Jepara itu ya. Wai Jepara. Jadi Wai Jepara itu kan sebenarnya nama apa ya, daerah, karena kalau di Lampung itu kan daerah-daerah pusat pemukiman asli masyarakat Lampung itu pasti tidak lepas dari sungai. Mungkin kalau di Jawa Barat itu Ci, kalau kita bilang Ci kan berarti oh itu sungai, Ci itu kan sungai ya. Tapi kalau di Lampung Ya. Wai itu adalah sungai. Hmm, Jadi kalau ada wai sekampung, ada pemukiman wai sekampung. Nah, karena masyarakat asli Lampung itu tinggalnya di pasti daerah-daerah aliran sungai, lindas daerah-daerah sungai. Maka Wai Jepara itu adalah ada satu pemukiman asli masyarakat lokalnya. Tapi Wai Jepara juga itu jadi multi komponen site atau apa ya? Dia di satu tempat itu menjadi punya lapisan cerita sejarah yang dari berbagai periode. Di samping pernah ada pemukiman uh, apa namanya masyarakat asli Lampung juga karena Wai Jepara itu bukan daerah baru. Uh, tahun 1935 itu ada catatan ketika persiapan daerah kolonisasi Sukadana, daerah Wai Jepara itu sudah menjadi daerah yang sedang diriset dan dipersiapkan untuk penempatan kolonisasi. Nah, dan sebenarnya sudah dibuka beberapa daerah wilayah itu sudah dibuka, cuma belum didatangkan orang dalam jumlah skala besar. Nah, ketika tahun 50-an pemerintah Republik Indonesia itu memberlakukan kebijakan transmigrasi, pemerintah ketika itu kan banyak memanfaatkan hasil riset-riset pemerintah Belanda yang ketika zaman Jepang itu kebijakan kolonisasi ini tuh sempat terhenti. Nah, maka tempat-tempat yang dulunya menjadi daerah tujuan kolonisasi ketika era kemerdekaan itu menjadi tujuan dari transmigrasi lagi. Termasuk Metro Lampung Tengah ketika itu juga menjadi daerah transmigrasi lagi, sempat didatangkan lagi ketika era kemerdekaan. Jadi Wai Jepara itu dulu sempat menjadi daerah yang dipersiapkan untuk kolonisasi dan juga ketika era kemerdekaan juga menjadi daerah untuk penempatan para transmigran. saya kira itu nama Wai Jepara itu diambil dari tempat eh, Kabupaten Jepara di Jawa Tengah itu. Di Oh Jawa iya Tengah iya. kan ada Kabupaten Jepara. Saya kira Ya itu. itu tadi Jepara itu orang Jepara gitu disimpan di sana, Ya kemudian jadilah Wai Jepara itu. betul. Bisa jadi ada kemungkinan berkembangnya nama-nama daerah itu seperti misal Oh, iya, Bumi Jawa. Di Lampung itu kan ada Bumi Jawa, ada daerah namanya Bumi Jawa. Itu iya, juga iya. nama itu daerah yang cukup lama ya, daerah yang cukup lama. Jadi sebenarnya dari nama-nama ini, dari toponim ini kita bisa lihat bahwa Lampung dulu ya sudah jadi lalu lalangnya orang sehingga apa ya masyarakat dari luar datang ke situ pindah membawa nama desanya, membawa nama tempatnya dan kemudian diserap menjadi seolah-olah itu menjadi bagian dari bahasa asli Lampung. Padahal di Jawa ada nama Jepara. Baik, baik. Terima kasih. Menarik, menarik. Menarik banget sebetulnya ini. Kalau berbicara mengenai sejarah itu tidak bisa hanya 1 jam 2 jam ya, barangkali bisa berjam-jam, bisa berhari-hari sebetulnya. Hanya memang karena waktu kita yang membatasi, barangkali silakan Bang Kian Amboro untuk memberikan apa namanya statement terakhir lah barangkali. Silakan mengenai apa sejarah lokal dan pembelajaran di kelas ini. Silakan. Ya, jadi terima kasih. Jadi sejarah lokal itu sebenarnya adalah ya sejarah dalam konteks atau batasan ruang geografis atau lokalitas tertentu. Dan kemudian sebenarnya pembelajaran sejarah lokal ini salah satu kelebihannya dan keunggulannya yang bisa digali adalah sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sejarah nasional. Dia bisa digali, dikenalkan, diajarkan
dibumikan secara lebih luas, itu bisa menggunakan pendekatan formal melalui kebijakan mata pelajaran atau muatan sejarah lokal, atau justru bisa dikemas menjadi pembelajaran sejarah yang sifatnya non formal melalui aktivitas atau kegiatan-kegiatan komunitas pegiat sejarah, kemudian kegiatan-kegiatan yang berbasis di masyarakat lah, seperti itu. Dan fleksibilitas ini sebenarnya yang memberi ruang bagi sejarah lokal untuk dia seharusnya bisa lebih berkembang dan bisa dikenal dan lebih dekat kepada masyarakat karena sifatnya tadi yang fleksibel dan lebih dekat gitu, dibandingkan dengan sejarah nasional. Jadi sebenarnya ini sangat potensial untuk dikembangkan dan lebih lebih mudah sebenarnya untuk dieksplor karena sejarah lokal adalah sejarah yang paling dekat dengan masyarakat. Terima kasih Bang Yan Ampo, dosen Universitas Muhammadiyah Lampung yang telah berikan materi pada kesempatan ini. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak atau semua yang telah hadir di sini. Barangkali nanti ada di satu waktu bisa kita bertemu kembali dengan pembahasan yang menarik. Demikian ya, karena memang kalau misalnya berbicara mengenai sejarah, saya kalau pulang dari Bandung itu berbicara dengan teman berbicara mengenai sejarah, itu 2 jam itu berbicara sejarah terus kadang-kadang ya nggak ada habis-habis mas. Barangkali mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.